Siap. Gimana Bu Irma? Kita mulai atau gimana untuk yang saya coach, Bu Irma coachi? Oke. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Siap. Ada tujuan, nanti identifikasi dan memetakan situasi, kemudian ada rencana aksi, dan jangan lupa juga ada tanggung jawab dan komitmen langkah selanjutnya, Bu. Siap. Oke, jadi percakapan kita terjadi skenarionya di ruang kepala sekolah, gitu, di mana Bu Irma sebagai guru dan saya sebagai kepala sekolah berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bu Irma. Begitu Ibu ya? Suasananya, skenarionya. Skripnya mungkin Ibu Irma juga kemarin sudah kita buat, sudah mungkin kita hafal. Mungkin langsung saja kita mulai Bu Irma. Ya, siap. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bergerak menuju ke ruangan kepala sekolah. Saya tok-tok pintunya. Ya. Tak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Ada apa nggih Bu Irma? Ngapunten Bapak, saya ada kepentingan sedikit dengan Bapak Bayu. Apakah Bapak Bayu ada waktu nggih untuk saya bisa berkonsultasi dan berdiskusi dengan Bapak? Oke. Boleh Bu, mari Bu masuk. Apa yang bisa saya bantu ya? Matur nuwun Bapak. Ini agak curhat sedikit nih nggih Bapak. Monggo terus Bu. Ya. Begini Bapak, saya ini agak sedikit bingung nih, butuh pencerahan dari Bapak Kepala tentang pembelajaran berdiferensiasi Bapak. Kan kita dituntut untuk sudah implementasi dalam pembelajaran. Nah, kebetulan kemarin tuh saya ada jam di kelas 8 Bapak. Kemudian saya cobalah modul yang saya buat, dan di dalam modul itu sudah saya rencanakan bahwa pembelajaran yang akan saya lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi Bapak, begitu. Dan itu saya lakukan di kelas 8, begitu Bapak. Terus Bu, di kelas 8 berapa Bu ya kalau boleh tahu Bu? Kemarin saya itu ada di kelas 8A dan 8C, tetapi penerapan ini saya lakukan di 8A Bapak. Nggih. Lanjut Bu, mungkin permasalahannya ke intinya kenapa kalau boleh saya tahu? Iya, begini Bapak, setelah saya melakukan tes awal, diagnosis awal, itu ternyata setelah saya pilah-pilah anak-anak itu berdasarkan tingkat kemampuannya, dan dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang kelihatannya itu lancar-lancar saja, walaupun sedikit-sedikit ada kendala dari anak-anak yang rame, dan karena memang proses diferensiasi prosesnya kan berbeda Bapak. Ternyata saat saya melakukan pelaksanaan di pembelajaran di kelas 8A tadi, hasil tes sumatifnya Bapak yang saya kurang sek dan agak sedikit kecewa begitu, karena agak nggak sesuai dengan harapan saya Bapak. Oh gitu Bu ya. Sebelumnya mohon maaf ini Bu Irma ya, apakah Bu Irma sudah memahami pembelajaran berdiferensiasi secara menyeluruh? Karena apa? Jika Bu Irma sudah melakukan asesmen diagnostik, kemudian situasi sudah dipetakan, nah apakah juga di dalam pemetaannya sudah mengetahui level dan skala yang menurut Bu Irma baik di kelas 10-8 itu Bu Irma? Atau sampai di level berapakah anak-anak 10-8 itu gitu loh Bu? Iya, kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, karena saya pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi juga masih awal-awal Bapak. Di kelas 8 kan masih dalam 1 tahun ini ya, karena jadi harus banyak belajar terus. Jadi kalau saya jawab pertanyaan Bapak sampai di level mana kemampuan saya kayaknya masih dalam level 5 Bapak untuk pembelajaran berdiferensiasi. Oh gitu ya. Oh, itu sudah bagus itu Bu, sudah level 5. Nah, inginnya pengembangan Ibu untuk solusi yang Ibu lakukan sekarang sampai level berapa nggih? Saya inginnya untuk mencapai yang sangat sempurna kan kayaknya
saya masih belum mampu, Bapak Bayu. Jadi mungkin saya Ye. inginnya belajar palinglah sampai di level mendekati 10 itu 8 lah Bapak Bayu gitu. Oh gitu, Bapak. bagus itu Bu, gitu. Kan Terus masih dalam taraf belajar Pak. Gitu. Siap. Nah, gini Bu, terus kalau Ibu ingin sampai levelnya 8 ya, terus contohnya apa Bu yang telah Ibu lakukan gitu loh? Iya Pak. Yang sudah saya pelajari, saya merencanakan tes awal tadi Bapak. Kemudian berdasarkan tes awal itu, saya memilah-milah kemampuan anak, saya pilah gaya belajar anak, kemudian saya membuat sumber belajar yang juga berbeda-beda dari gaya belajar dan kemampuan anak-anak tersebut, Bapak. Gitu. Oh gitu ya. Terus gini Bu, kalau Ibu berbicara menyinggung tentang gaya belajar anak-anak ya, terus dari mana Bu Irma mengetahui minat dan kemampuan serta gaya belajar siswa? Dari hasil tes diagnosa awal itu Bapak. Jadi anak-anak yang lebih berkemampuan lebih gitu saya kumpulkan begitu Bapak. Apakah ini ya yang saya yang salah apa di titik ini ya Pak Bayu. Kemudian anak yang sedang saya kumpulkan sedang, kemudian yang low saya kumpulkan di low gitu Bapak. Gitu, sebentar Bu. Lah, mereka paham ya. Nah, ini mereka paham tentang apa ini Bu ya? Kalau boleh saya tahu, Ibu, tentang tadi kita berbicara gaya belajar, terus tentang anak-anak paham dan cukup paham. Nah, ini maksudnya apa Bu? Paham tentang apa Bu? Paham tentang itu Pak, tes yang diagnosa kognitifnya Bapak. Jadi anak-anak saya kasih soal, begitu saya bedakan. Kemudian saya kasih sumber belajar dan media yang sesuai dengan gaya belajarnya. Saya tentukan tuh anak-anak Bapak, saya tentukan, bukan anak-anak sendiri yang memilih. Tetapi kenyataannya agak sedikit berbeda Bapak tentang pengembangan kognitif siswanya begitu. Oke. Oh, kalau begitu Bu ya, mohon maaf ini. Sebelumnya saat pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Irma lakukan, permasalahan utamanya kan gaya belajar dan kemampuan siswa dalam artian minatnya. Betul enggak? Ya betul Bapak. Jadi hasil diagnostik gaya belajar anak-anak ternyata berdasarkan hasil yang kemarin saya lakukan belum menunjukkan hasil yang maksimal Pak Bayu gitu. Sehingga dalam pembelajaran yang saya lakukan yang menitik beratkan terhadap gaya belajar itu ternyata nggak bagus juga ternyata Pak Bayu gitu. Terus kalau begitu, kalau nilainya nggak bagus, terus bagaimana yang Ibu ingin lakukan gitu loh? Iya. Dari hasil tes analisa tes sumatif yang saya lakukan, saya sempat bingung tuh Pak Bayu, buntu juga terhadap metode yang sudah saya lakukan tadi. Padahal itu yang saya baca tentang pemilahan gaya belajar dan kemampuan itu seperti yang sepahaman yang sudah saya lakukan di kelas 8. Tetapi Pak Bayu, setelah saya rubah di kelas berikutnya, di kelas 8C, saya rubah Bapak Bayu itu yang belajar berdasarkan gaya belajar itu, yang berbeda-beda itu. Saya ubah teknik pengajaran dengan membebaskan anak-anak, saya siapkan sumber belajar, media belajar yang berbeda-beda, saya bebaskan anak-anak, kamu ingin belajar menggunakan media apa? Kamu ingin belajar menggunakan sumber belajar yang bagaimana? Nah, di sini Ibu sudah siapkan. Laptop, kemudian ada link yang bisa diakses oleh anak-anak, kemudian saya siapkan alat peraga juga, saya siapkan sumber-sumber belajar media seperti poster dan lainnya. Ternyata Pak Bayu, hasilnya cukup memuaskan Bapak, begitu. Oh siap. Oh gitu ya Bu ya, hasil penelaahan Ibu ya. Oke, kalau begitu Ibu ya, permasalahannya ini yang saya tangkap dan saya terima dari penjelasan Ibu saat ini, ternyata mungkin Bu Irma masih belum maksimal dalam analisis, asesmen, diagnostik awal. Sehingga siswa Bu Irma itu mengalami kendala dalam menerapkan hasil. Sehingga artinya begini, Bu Irma setelah melakukan analisis diagnostik itu mengalami kesalahan. Sehingga dalam penerapannya itu juga akan mengalami kesalahan. Nah, kalau begitu langkah selanjutnya
jika ada permasalahan tersebut, bagaimana menurut saya begitu Bu, menurut saya yang saya dengar dari Ibu, ternyata Ibu ini mengalami kesalahan dalam menganalisis tes awal diagnostik itu. Nah sekarang untuk mencari solusinya gimana ya kira-kira kalau Ibu mengalami kesalahan dalam menganalisis tes awal diagnostik Bu? Iya Pak. Menurut saya ya Pak, mungkin saya butuh bantuan teman ini Bapak. Betul, terus Bu. Ya. Bantuannya mungkin dari teman rekan sejawat dulu ya Pak ya, dari teman-teman mapel IPA gitu. Rencana saya ingin duduk bersama gitu, saya ingin berdiskusi, mengungkapkan permasalahan saya kepada teman-teman rekan sejawat IPA gitu untuk mendiskusikan bagaimana sih solusi, kemudian berkolaborasi supaya pengajaran saya ke depan, baik itu dari rencana, kemudian kegiatan, itu sesuai dengan harapan begitu, sampai dengan asesmen gitu Bapak. Saya ingin berkolaborasi lah dengan rekan sejawat sesama pengampu mapel IPA. Begitu Bapak. Nah, itu solusi yang bagus itu Bu dari Ibu. Ibu sudah tahu masalahnya, Ibu mengeluarkan solusinya, dan jangan lupa kita zamannya bukan lagi kompetisi Bu, zamannya kolaborasi. Dan di sini rekan sejawat Ibu kan ada Pak Dodi, ada Bu Ineke yang rekan sejawat mapelnya mapel IPA. Mungkin itu bisa dipakai untuk diskusi MGMPS sehingga permasalahan-permasalahan yang seperti Ibu ini bisa minimalisir gitu loh Bu. Jadi nah kemudian terus apakah Ibu kalau sudah berdiskusi itu apakah masih mau melanjutkan hasil analisis asesmen diagnostik awal Ibu itu Bu? Mungkin kalau menurut pemikiran saya Bapak, pembelajaran yang akan saya lakukan mungkin pendekatannya sedikit berbeda. Jadi otomatis nanti asesmen yang sebelumnya itu direvisi, tentunya berdasarkan masukan dan saran dari rekan-rekan tadi Bapak setelah berkolaborasi dan berdiskusi, supaya nanti solusinya lebih mengena terhadap penyelesaian permasalahan pembelajaran, sehingga lebih sesuai lah dengan minat dan kemampuan dan juga gaya belajar anak-anak. Begitu Bapak rencana saya ke depan untuk langkah komitmen ke depan lah begitu Bapak. Nah itu kan tadi Ibu tentang gaya belajar terhadap tes sumatifnya Bu ya. Lah kalau minatnya bagaimana Bu? Mungkin yang terbaik saya akan menggunakan tambahan asesmen diagnosa awal Bapak. Selain kognitif saya juga mau menambahkan asesmen diagnostik non kognitif Bapak gitu. Nah betul terus Bu. Untuk menentukan minatnya anak-anak gitu seperti apa, sehingga nanti akan lebih akurat lah gitu Bapak. Wah luar biasa itu Ibu Irma itu. Saya sangat mengapresiasi keinginan Bu Irma ya, di mana saya juga siap mensupport Bu Irma dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran di kelas, terutama di kelas 8 karena memang di kelas 8 kelas-kelas krusial dan materinya pun banyak, sehingga jikalau Bu Irma mendapat dukungan support dari teman, terus kemudian saya sebagai pemimpin pembelajaran ya sebagai kepala sekolah, insya Allah Bu Irma bisa lebih berkembang seperti itu Bu. Wah, terima kasih ya Pak Bayu, matur nuwun atas pencerahannya di diskusi kita ini Bapak. Paling tidak saya sudah ada sedikit gambaran dan penguatan dari Bapak Kepala. Matur nuwun, terima kasih Bapak. Oke Bu, siap, sama-sama. Terus apakah ada masalah yang lain Bu yang bisa kita diskusikan lagi? Cukup Bapak, tidak. Ini saya 10 menit lagi ada jam Bapak, jadi saya tidak ingin meninggalkan kelas dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawaban dari Bapak Kepala. Terima kasih Bapak, makasih. Saya mohon pamit nggih Bapak karena ada jam. Nggih Bu Irma, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu Ibu ya. Jadi itu kita tahapan-tahapan sudah selesai. Nah, sekarang nanti kita balik nih. Saya menjadi coach sampai jadi coach ya. Siap. Oke.
Oke. Ada lagi saya mau minum dulu nih Bu, mau minum dulu. Siap, Nanti siap. kita sebentar lagi kita Oke. lanjut ya. Ini tadi kita hampir 18 menit, 18 menit kita diskusi. Nah, kemudian kita lanjutkan ini ke praktek ya, praktek coaching tentang pada rukol kedua ini, di mana coachnya adalah Ibu Irma Laila Kodrina, sedangkan coachingnya Bayu Hernowo, saya sendiri. Skenarionya adalah tentang assessment of learning atau tes sumatif. Kejadiannya ada di ruang kepala sekolah juga, di mana diskusinya ini di antara jam pembelajaran seperti itu. Ya Bu ya? Siap. Ya, Ibu jadi coachnya ya, jadi kepala sekolahnya Bu ya. Oke. Saya jadi guru mata pelajarannya. Oke. Di suatu saat di sebuah sekolah, Pak Bayu sebagai guru mata pelajaran ingin mendiskusikan tentang assessment learning kepada kepala sekolah, di mana di ruang kepala sekolah Bu Irma sedang duduk-duduk. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bayu. Bu, mohon maaf, bolehkah saya masuk Bu? Ya. Wah, ini surprise nih kayaknya ya. Boleh, boleh. Mari masuk Bapak Bayu. Ada apa nih? Monggo, silakan duduk. Bagaimana kabar Bapak Bayu hari ini? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sehat. Ini tadi saya dari kelas barusan, terus kok saya punya permasalahan ini yang mau saya diskusikan dengan panjenengan Bu, sehingga mudah-mudahan saya dapat pencerahan dari diskusi saya dengan sampean ini. Itu Bu. Wah, dengan senang hati Bapak Bayu, saya siap seandainya saya dibutuhkan. Terima kasih. Apa Pak Bayu yang bisa saya bantu? Begini Bu, baru tadi di kelas saya mengadakan asesmen, dan juga kemarin saya juga mengadakan asesmen di kelas yang lain. Nah, kemarin itu setelah menyelesaikan materi pembelajaran, saya melakukan asesmen akhir materi atau tes sumatif Bu. Kemudian, nah dari hasil akhirnya itu anak-anak ternyata sangat kurang nilainya Bu. Istilahnya dari ketuntasan minimal saya itu sangat kurang, mapel saya. Sehingga saya merasa kecewa terhadap kemampuan siswa yang saya ampu, Bu. Oh, begitu ya Pak Bayu ya. Agak sedikit kecewa ya Pak ya. Karena Iya, nilai anak-anak nggak sesuai dengan harapan Bapak. Oh, iya. gitu ya. Coba Pak, jika boleh saya bertanya, menurut Bapak, kira-kira apa ya yang menyebabkan nilai anak-anak itu tidak sesuai dengan harapan Pak Bayu? Kenapa kok nilainya kurang? Begitu ya Bu ya. Setelah saya lihat-lihat Bu, setelah saya dalami, kayaknya untuk materi pembelajaran Bu ya, itu anak-anak itu sudah menguasai. Sudah menguasai gimana? Ini bisa saya buktikan atau mereka bisa membuktikan dengan mengerjakan LKPD secara individu maupun kelompok, dan mereka itu sudah baik LKPD-nya. Tetapi saat mengerjakan tes akhir Bu, tes sumatif, mereka hasilnya tidak sesuai dengan harapan saya Bu. Mestinya kalau dalam pemahaman kita, jika anak-anak melakukan tes, kita nilai tes pakai formatif dalam proses sudah bagus, LKPD sudah bagus, baik itu pribadi ataupun kelompok, tentunya harapannya kan juga pasti ya mengarah ke hasil asesmen sumatifnya juga bagus ya Pak, paling tidak lah tidak jauh beda lah begitu kan ya. Ternyata seperti itu ya Pak. Coba Bapak Bayu, mungkin ada yang sedikit saya gali lagi deh dari Pak Bayu tentang soal deh ya. Kan ini terkait dengan asesmen sumatifnya ya. Bagaimana dengan butir-butir soal yang sudah Bapak buat di dalam asesmen sumatif tadi? Begitu Bapak. Apakah ada kategori prosentase soal-soal yang bagaimana begitu Bapak? Mungkin kalau menurut Pak Bayu gimana kemarin? Oh gitu, begini Bu.
karena mohon maaf sebelumnya Bu ya, begini, karena saya tuh ingin di pembelajaran saya itu anak-anak menguasai materi dengan pendalaman materi yang luas gitu loh Bu. Karena apa? Karena ini kita di kelas 11, kan anak-anak nanti diharapkan akan ikut Olimpiade Bu, Olimpiade Sains, di mana Olimpiade Sains itu kan soalnya sulit-sulit. Nah maka materi yang saya inginkan itu, pendalaman materi yang saya inginkan itu yang harus luas. Sehingga butir soal yang saya buat itu hampir seluruhnya Bu, itu adalah high order thinking Bu, tidak ada yang lain seperti itu Bu. Oh, iya ya, sebenarnya bagus ya Pak ya untuk persiapan Olimpiade ya Pak ya. Saya sudah bisa mengira-ngira nih rasanya permasalahan dari yang Pak Bayu alami nih di kelas ya. Menurut Bapak nih kalau sekiranya soal tuh semua dibuat hot gitu ya, dan hasilnya ternyata kurang sesuai dengan harapan. Menurut Bapak Bayu, apakah dianggap perlu tuh untuk ada perubahan komposisi soal Pak gitu agar asesmen bisa tercapai sesuai dengan tujuan? Begitu Bapak, menurut Bapak Bayu gimana? Apakah dengan mengubah sedikit komposisi soal hot tadi gitu dirubah menjadi lots atau medium? Kira-kira kalau menurut seperti itu apakah perlu ya menurut Bayu? Oh gitu Bu ya, gini. Iya sih, kalau saya sendiri Bu, kalau ngelihat soal saya kemarin itu C6, C7, C6, C7 Bu. Itu ya menganalisis, istilahnya menganalisis, terus kemudian tidak ada yang C3 menjelaskan, itu tidak ada Bu. Memang itu tuh ininya keinginan saya. Kasihan juga sih gitu loh Bu. Nah, mungkin Bu ya, dari gambaran Ibu tadi mungkin saya akan sedikit mengubah strategi mungkin Bu dengan mengembangkan pembuatan butir soalnya gitu. Nah, pengembangan butir soal ini mungkin akan saya kombinasikan dengan kategori-kategori yang berbeda-beda, mungkin mudah, sedang, dan sulit. Tidak yang setelah yang kemarin saya lakukan itu sulit semua, enggak. Mungkin kategorinya yang mudah itu 25%, yang sedang atau yang agak menantang itu 50%, sedangkan yang sulit mungkin hanya 25% itu Bu. Mungkin intinya begitu gitu Bu. Bagus itu Pak Bayu, baguslah. Memang mungkin jangan hot semua ya. Yang hot semua itu mungkin kita bisa persiapkan untuk anak-anak tertentu ya Pak, yang memang sudah memiliki kemampuan lebih ya. Jadi kalau di kelas ya saya setuju itu dengan pendapat Bapak Bayu untuk sedikit mengubah komposisi soal. Ada high order, ada medium, ada low lah. Sehingga kita tetap mengacu pada tujuan pembelajaran, kita tetap mengkonstruksikan pengetahuan anak-anak, pemahaman anak-anak tentang materi, begitu. Coba Bapak Bayu, saya ingin gali lagi nih dari Bapak Bayu ya, supaya kita bisa menemukan sesuatu solusi yang mungkin lebih baik lagi. Menurut Bapak Bayu nih, kira-kira Bapak punya nggak strategi lain gitu untuk mencapai target, gitu, supaya anak-anak dalam pemahaman materi itu tambah benar-benar dalam gitu, tambah benar-benar luas gitu. Kira-kira kalau menurut Pak Bayu apa ya Pak? Mungkin gini Bu, mungkin setelah mungkin kombinasi soal itu saya bagi-bagi tidak satu jenis soal hot saja, ada lot, ada ini. Mungkin rencananya saya ke depannya begini Bu, saya akan mendiskusikan dengan rekan-rekan sejawat ya, terutama rekan-rekan pada matkul biologi Bu. Di mana mapel di sini kan ada 3 guru, ada namanya Bu Puspita, terus ada Pak Dodi, kemudian ada lagi Pak Nuha. Nah itu mungkin akan saya diskusikan tentang bagaimana saya, terutama sayanya ini bisa mendalami, mengajarkan materi yang dalam tanpa soal yang sulit gitu. Dan kemudian saya juga akan mendiskusikannya dengan
kombel-kombel saya. Nah, kombel-kombel saya contoh di MGMP, karena di MGMP itu banyak sekali Bu, MGMP biologi di Jember ini kan salah satu MGMP terbesar dan teraktif. Mungkin bisa saya ajak diskusi tentang permasalahan saya juga gitu loh Bu. Wah, keren itu Pak Bayu. Bagus, luar biasa. Pemikiran Pak Bayu saya sangat setuju sekali. Dan saya akan sangat mendukung, mengapresiasi rencana-rencana dan target dari Bapak, khususnya untuk pengembangan kebutuhan anak-anak kita supaya lebih maju ya Pak ya, supaya bisa berkompetisi lah ya dengan sekolah-sekolah favorit lain, sehingga kita bisa mengantarkan anak-anak di tingkat provinsi. Saya sangat senang dan saya akan mendukung penuh Bapak dalam strategi kedepannya seperti itu. Jadi benar Bapak Bayu, dengan kita sharing dengan teman-teman rekan sejawat ya, dengan diskusi dan juga berkolaborasi, terutama juga selain dengan guru di sekolah kita, juga guru-guru di sekolah lain dalam forum MGMP, saya yakin solusi terbaik ya untuk pembelajaran Bapak Bayu pasti akan didapatkan, begitu Pak. Iya Bu, betul Bu. Nah, kebetulan Bu, kemarin MGMP kami itu, MGMP biologi itu ada beberapa rekan-rekan guru di Jember ini, di SMA-SMA favorit juga, itu ada yang mengikuti BIMTEK tentang asesmen di Surabaya. Mudah-mudahan jika MGMP itu mengagendakan, mungkin bisa saya minta untuk diseminasi ke diri saya maupun rekan-rekan di SMA kita Bu. Seperti itu Bu. Alhamdulillah sudah ketemu jawabannya ya Pak Bayu ya, dengan diskusi kita. Alhamdulillah Pak Bayu menemukan sendirilah solusi dari itu ya. Bagus sekali, dan saya akan mensupport sepenuhnya dari langkah Pak Bayu demi anak-anak kita. Gitu Pak Bayu. Bagaimana, kira-kira sudah ada pencerahan, sudah ada alternatif pemikiran ke depan ya Pak Bayu ya? Nggih Bu, alhamdulillah Bu, saya sudah dapat pencerahan dari percakapan panjenengan dengan saya, sehingga saya mendapatkan gambaran tentang rencana tindak lanjut dari permasalahan saya Bu ke depannya. Terus dalam hal ini juga saya perlu sampaikan ke Bu Irma rasa terima kasih saya ke panjenengan, karena mungkin panjenengan lebih senior dari saya, sehingga pengalamannya lebih banyak daripada saya, sehingga tepatlah kiranya saya minta pendapat, minta masukan, minta coaching dari panjenengan. Begitu Bu ya. Alhamdulillah, kita rekan mitra ya Pak Bayu ya, kita sama-sama belajar. Saya juga banyak belajar dari Bapak gitu. Kita sama-sama mengisi supaya pendidikan di sekolah kita semakin bermutu dan maju ya Pak ya. Oke Pak Bayu, kira-kira masih ada lagi nggak permasalahan yang perlu kita diskusikan? Oh enggak Bu, terima kasih. Ya begitu saja lah Bu, terima kasih. Kalau begitu Bu, mohon maaf. Saya mau pamit dulu Bu, karena 15 menit lagi saya ini ada kegiatan untuk briefing dengan anak-anak OSIS terkait pagelaran seni, sehingga saya mau akan rapat dengan mereka Bu. Mohon diberi izin Bu ya, anak-anak saya untuk briefing sebentar Bu. Siap Bapak, terima kasih juga. Saya juga dapat ilmu juga dari Bapak Bayu. Monggo dilanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Sukses ya Pak pagelarannya. Saya ingin melihat sesuatu yang luar biasa, ide-ide dari Pak Bayu di dalam pagelaran nanti ya Pak. Saya tunggu ya Pak. Siap. Nanti kalau sudah siap, insya Allah anak-anak OSIS akan undang sampean Bu, undangan resmi gitu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Saya pamit Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak Bayu. Bu.